ولكل حاجة وحكيم اجتمع في هذا المجلس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al ummatu ay hadhil ummah utawi iki kerakyatan wal hukumahan merintahan saknul umam utawi pira-pira tingkai umat iku saknul afrod kaya tingkai pira-pira individu utawa ijen fal fardu mongko utawi fardu ijen ala muktamad kang tetanggenan ala wirihi ing atase liyane mengkono-mengkono fardu liyak fiyahu supaya nyukupi ing mengkono-mengkono al fardu apa ma perkara yahtaju kang butuh apa al fardu ilahi maring ma huwa yu al fardu fardun utai fardu sakitun kang gugur safirun kang asor doifun kang apes fakadzalika kaya mengkono-mengkono al fardu al muktamad al ummat utai umat aladi kang ladugni ora bisa nyukupi apa ummah bisu uri nafsiya kelawan pira-pira tingkah awake mengkono-mengkono umat wala tasalan ora lumaku apa ummah fisabil jidi ing dalam dalane temen litanala supaya merkoleh sapa umat kosobat sabki ing banse balapan ya yu umat iku umatun munkhitoh umat kang jatuh safiratun tur asor layasat ora ana apa rumah minal khuriyah saking sifat merdeka fisain ing dalam suci wiji balia balik utai umat iku muqayyadah kang den taleni bisa hasil ubudiyah kelawan rantini penjajahan. Jadi umat itu harus aman dari penjajahan. Kita seperti maaf di Indonesia dulu itu kan nggak aman karena ada Belanda, ada penjajahan. Maka di dalam fikih ada khuriyatul fikroh, ada kemerdekaan berpikir, kemerdekaan beragama dan lain sebagainya. Tapi di dalam hukumah itu di dalam pemerintahan rakyat itu yang penting satu keamanan terjamin, hidupnya terjamin itu. Terus maaf dia juga aman, dia juga iman dengan agamanya dan maaf dia sama-sama mendapatkan haknya, insya Allah akan selesai. Jadi sama dengan filsafat huruf hijaiyah itu AIU uman, iman dan aman. AIU aman, iman, aman, negara aman, desa aman. Aman dari penjajahan, aman dari segala hal, aman dari pencurian, aman dari perampokan. Maka maaf kalau di orang yang berpengaruh atau kelebur itu kan kadang-kadang diukur dari keamanan, sapi nggak hilang, sepeda nggak hilang kan gitu. Belum sampai menyentuh kepada kinerjanya, tapi diukur dengan keamanan, sapinya lo elang gitu kan. Kalau dulu loh. Tapi kalau sekarang kan nggak diukur dengan jalan raya, jalannya di aspal apa enggak. Kalau sekarang kan gitu. Mestinya kan keadilan itu kan nggak bingung, rakyat sudah tercukupi. Jadi umpama maaf dia itu bertani nanti bisa jualan yang enak gitu loh. Umpama dia berdagang yang enak. Ini harus dipikirkan kepada kita semua. Aman, iman dan uman. Keumanan kudu melo. Ini harus gitu.
fal fardu al mu'tamad al wiril yakfi ma yahtaju ilaihi, kebutuhannya terjamin. Jadi ini uh, harus kita pikirkan. Tapi maaf, kita jangan hanya selalu menuntut kewajiban seorang pemerintah, tapi bagaimana kita bersikap ramah kepada pemerintah. Hari ini kan gini mas, pola pikirnya kan maaf, kadang-kadang pemerintah berpikir rakyat harus taat, tapi lupa kewajiban pemerintah kepada rakyat apa. Jadi kita sebagai rakyat harus berpikir kewajiban kita kepada rakyat apa. Kita jangan sampai mencela pemerintah, apalagi maaf kita itu ngerasa di pemerintah jangan, tapi apa? Tapi kita harus bersinergi dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu apa kita harus tanggap. Ini kalau ada apa-apa ya entar dek klebunnya, entar dek lurahnya atau Pak Petenggi atau ke bupati tonjuk bener entaren nyabis kali itu bener-bener Pak Bupati Pak Kelebun neka bener masalah neka kasih apa sih saya jangan hanya sandrasan karena keamanan itu gak cukup dengan sandrasan, masalah gak cukup dirasain tapi harus diatasi dengan yang baik, yang cermat dan yang cerdas. Ini harus kita tiru ulama-ulama kita itu ya. Kita harus apalagi maaf ini sekarang ini problem terbesar. Beberapa hari yang lalu itu kan guru kita, mahal guru kita, Mbah Khol itu kan dia sudah masuk kepada level pahlawan nasional. Kita harus betul-betul bangga dengan sebagai orang Madura. Mengapa? Karena Syekhona Khalil itu pahlawan perjuangan. Sudah masuk pada level itu. Tapi apa yang harus kita kerjakan setelah Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional? Kita harus betul-betul bertanggung jawab dari perilaku Mbah Khalil yang maaf dari langgar ke langgar, dari pondok ke pondok, dari pondok ke umat menjadi pahlawan nasional. Ya kita harus memperjuangkan statement beliau, memperjuangkan kiprah beliau, menjaga. Apa? Karena menjaga itu lebih sulit daripada memulai. Menjaga itu lebih sulit daripada berobat. Menjaga kesehatan itu lebih sulit daripada memulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukumatu utai hukumah. Iku turidu ngarepake wa hukumah minal umat antakuna yento ana apa hukumah. Iku qayyada awamiriha dadi taline pira perintai hukumah. La tahidu ora nyimpang apa hukumah. An khito dia saking garise mengkono-mengkono hukumah khitoh. Ini yang maaf yang selama ini kan kita itu sering mendengar khitoh NO 26 kan gitu. Ternyata khitoh itu adalah garis-garisnya. Garis pemerintahan itu apa? Yaitu yang harus kita pegang. Indonesia aman, negara aman, iman dan uman. Itu harus kita pegang. Bagaimana rakyatnya sama-sama bisa makan, bisa mendapatkan pendidikan yang baik kan gitu kan. Karena zona nyaman itu juga bahaya mas. Apalagi ini kan ada program pemerintah, ada makan gizi gratis. Ini kalau kita gak tanggap, ini khawatirnya kebiasaan siswa nanti terus nggak mau sarapan di rumahnya nanti. Orang tuanya juga akhirnya entengan gitu. Mestinya dengan gitu juga harus disiapkan. Takutnya apa? Takutnya besok-besok kan putus gitu. Akhirnya kita harus siap. Karena kadung adik-adik biasa makan buah, makan jajan yang enak, makan ini yang enak. Ini sementara hari ini masih disubsidi dari pemerintah pusat. Kedepannya ya orang tua kita harus betul-betul memperhatikan buahnya, makannya kan gitu. Ini generasi setelahnya yang dipikir. Kalau sekarang kan masih ada subsidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alatitang tarsamuha nulis apa hukumah ing khitoh laha krana hukumah kodro sibrin kelawan kira-kira sakilan. Kodro sibrin kelawan kira-kira sakilan. Fa in lajaat mongko lamun ngungsi sapa al umat ilal hukumah maring hukumah wa talabat lan nyuprih apa hukumah maunataha ing pitulungi mengkon-mengkon hukumah fi kulli amrin min umuriha sanging pira perkarane al hukumah fala buddha mongko wajib apa antu kaya dayen to den koyidi utawa den taleni apa mengkon-mengkon hukumah nafsaha ing awak dhewe hukumah bikuyu dia kelawan taline hukumah. Jadi yuk kita rapikan dengan aturan yang ada. Semisal maaf pondok yuk aturannya pondok, pemerintah aturannya pemerintah gitu loh ya. Jadi kita lihat aturannya. Kadang-kadang kita itu lupa dengan aturan, Mas. Semangatnya lupa kalau sudah jalan. Perbandingannya gini, kalau santri baru kan biasa, Mas. Jam 5 sore sudah ke musola. Kalau sudah sanawiyah agak berubah kan gitu kan. Sudah aliyah agak berubah. Ini karena terlalu lama. Akhirnya terlalu lama itu maaf. Nggak tahu musola, nggak tahu madrasah, lupa. Mukoyadah ya dengan aturan. Aturannya santri apa ya itu kembalikan. Wa imah sampai tamat itu harus kita ikuti aturan itu. Sampai tamat santri nggak ada batas. Santri selamanya gitu loh. Khidmah tanpa batas ya itu kita harus hati-hati. Wa talabat lan nyubrih apa mengkon-mengkon al ummah maunatah ing pitulungi al hukumah umat ikut pertolongan hukumah. Jadi seperti sekarang ini ya lagi rame di dunia media sosial. Orang yang dapat bantuan tunai BLT, akhirnya di satu daerah itu karena dapat bantuan tunai, akhirnya maaf ditulisi rumahnya ini keluarga nggak mampu, akhirnya malu dibuang oleh tuan rumahnya. Kenyataannya dia itu daftar BLT tapi ditulis keluarga nggak punya, dia malu. Tapi dia mengharapkan. Saya ingat dawuhnya Kiai Muhajir beberapa tahun yang lalu itu dia pernah dawuh kita nggak usah daftar BLT lah. Mengapa? Orang kok daftar miskin. Tak pikir-pikir kok betul ya. Orang daftar BLT itu kan daftar miskin, daftar nggak punya. Ini ya Allah, ini baru kita rasakan kalau kita pikirkan jauh-jauh guru kita itu seperti itu. Jadi kalau ada bantuan kita nggak usah mengharapkan. Mengapa? Karena apa? Kita akan mengharap miskin. Ya Allah. Seperti itu ya ternyata ya hidup itu. Jadi sampean nggak dapat bantuan, ate bukan kok pemerintah nggak perhatian ke sampean. Justru sampean bangga. Alhamdulillah saya nggak dapat bantuan. Karena kalau saya dapat bantuan berarti saya kan orang yang miskin. Nggak ada loh orang kaya dapat bantuan, nggak ada Mas. Si ditolong ini orang cewek di wong soksi kok minta tolong. Jangan. Fa in lajat lamun ngungsi sapa al umat ilal hukumah wa talabat lan nyubrih sapa al umat maunatah ing pitulungi hukumah fi kulli amrin min umuriha saking perkara mengkono al ummah fala buddha mongko wajib apa antu kaya dayen to ngoyiti nafsa ing awak mengkono umat kelawan koite umat wa tajliran rumaku fi hayatnya ing dalam uripe umat al istimaiyah kang bermasyarakat wal ilmiah lan bangsa ilmiah. Awas ya. Hidup harus bermasyarakat sampean. Kalau maaf di lingkungan itu ada kerja bakti sampean harus ikut. Di lingkungan itu ada kerja bakti sampean harus ikut. Misal maaf
ada masjid bangun ya sama ntar, walaupun toh cuma diam ngopi rokokan dengan teman-teman yang lain. Karena maaf kadang-kadang kita itu tidak paham dengan etika bermasyarakat. Akhirnya apa? Ada kerja bakti, ada apa-apa kita diam. Kita akhirnya nggak ikut dengan yang lain. Saat sampean nggak mau bermasyarakat, masyarakat sampai disebut orang, sampai mengatakan orang nggak tahu akhlak, kan repot tuh ya. Jadi ada masyarakat sampean butuh dre nyon tolong makin kerja bakti roan ke masjid, roan jalan ya entar kalau sehat entar mas. Kalau sampean nggak datang badannya harus datang pertolongannya apa ST apa gitu minimal apa kita ikut ya karena orang berbuat pahala itu tidak hanya di masjid tok tapi termasuk membangun jalan itu kan buat pahala bangun jalan benahi jalan lampu misal sampean menjamin lampu di masyarakat di raya biar orang yang mengendarai enak itu kan ya pahala buktinya kan iman itu kan di antara iman yang paling berat itu adalah apa menyingkirkan ada duri saat orang lewat itu kan itu buktinya malah orang kening cocok duri itu harus kita singkirkan ada batu di jalan kita singkirkan ada kulit pisang kita singkirkan maka termasuk manakib guru kita Kiai Zubair Muntasor itu kan maaf kalau ada pasir di jalan itu kan langsung harus selesai diangkut ke madrasah diangkut ke pondok mengapa karena ganggu jalan kan gitu kan ini adalah manakib beliau setahu saya kalau ada jalan kok maaf pasir di jalan ini harus selesai kadang-kadang itu pernah terjadi saat bangun aula itu bulan liburan datang embukan itu sekitar 60 embuk akhirnya apa ya teman-teman itu ya dengan kiai ayo pemare mulai pemare makin pasaan kudu mare ini termasuk lampana kiai sepuh yang harus kita tiru jangan sampai mengganggu sarana umum ini wong kita kalau nggak bisa memberikan hal yang baik kita harus tidak mengganggu orang lain ini adalah perilaku atau lampana kiai yang harus kita tiru jangan melihat keanehan beliau tapi apa perilaku yang bermanfaat itu ini yang harus kita tiru Bismillahirrahmanirrahim fa in lajat mongko lamun ngungsi sapa al umat ilal hukumah wa talabat apa al umat maunata ing pitulungi mengkono-mengkono umat fi kulli amrin min umuriha saking perkarane mengkono-mengkono al ummah min umuriha saking perkarane mengkono-mengkono al ummah fala buddha mongko wajib apa antuko yasa yento naleni apa al ummah nafsa ing awak dhewe ummah bikuyu dia kelawan taline al ummah wa tajri jaro yajri wa tajriran lumaku apa al hukumah fi hayatiha ing dalam uripe mengkon-mengkon hukumah al istimaiyah kang bermasyarakat ya bermasyarakat kita itu kan hidup itu hidup sosial ya jangan hidup sendiri mas hidup sosial termasuk maaf membuang air hujan jangan sampai kepada orang lain itu loh petalangan itu jangan sampai ke rumahnya orang lain ini bahaya membuat orang tersakiti orang terganggu kan hati-hati kita ada hakul jiwan ada hakul jiwan ada hakul walid ada hakul syekh semua harus diperhatikan hakul jiwan
pernah saya sampaikan ke panjenengan semua saat saya itu dapat cerita. Saat itu saya itu ikut musyawarah di Syekhona Khalil. Ada Kiai Muridi itu dulu khidmah di Syekhona Khalil. Itu cerita bahwa Kiai Nawawi itu Sidogiri itu pernah takziah kepada Sinto namanya, orang Cina itu. Akhirnya Kiai Nawawi ditanya oleh masyarakat, jenengan dari mana Yai? Saya takziah. Maaf Yai, itu kan Cina, itu kan non Islam Yai. Beliau jawab, hakul jiwan, hak tetangga. Harus jadi kerjakan hak tetangga. Dari tetangganya, maaf, tetangganya punya kerepotan, semisal ada mantan, ada hitanan apa-apa, yo ntar, walaupun toh masang terop, apa-apa gitu ya. Hakul jiwan, hak tetangga, apalagi hak mas saya. Kita harus betul-betul, jadi kalau jenengan maaf, ini kumpung sampai belum berhenti. Kalau mas saya itu punya gawi, punya repot, sampai datang jangan pas acara jadi, tapi acara sebelum jadi. Nolongi masang terop, pulangnya setelah rakora, setelah bersih, baru pamit pulang. Jangan kok acara gelok malela pamit mulai. Datangnya pas acara jadi. Memangnya kamu tamu kan gitu. Janganlah. Wong kita itu ya tetap tetap santai mas. Santai itu nggak ada selesainya loh ya. Semisal Grenon Hall tanggal 5 Maulid ya. Kita datangnya tanggal 2 atau tanggal 3. Nolongi masang terop. Nolongi apa ke dalam. Nolongi apa di pondok atau anak apa-apa gitu. Nggak bisa ya ngambilkan airnya apa-apa. Muncelok bisa nah. Yang penting jangan ganggu kepada kegiatan gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmiah wa tajrian lumaku sapa al ummah fi hayatiha ing dalam uripe mengkono-mengkono al ummah al istimaiyah kang bermasyarakat wal ilmiah lan keilmuan wal ilmiah lan ilmuwan. Ada itu, saya pernah main ke daerah Geger, di daerah Lirpak. Itu ya Allah, saya ingat dari Sarpau nika ke Berek nika berjalan. Itu yang bangun abahnya, yang membuat jalan itu abahnya Ustadz Faris Salman itu. Itu kalau Kiai Ahmad rawuh di Lirpak, ke Lirpak, itu nggak mau dilewatkan selain itu. Karena apa? Ingat jasanya abahnya dulu, jasanya Kiai Mukhtar. Nganu ris engkok nganu mun engkok trolebet jalan sing dari Sarpau ke Berek. Kak Lintok Kiai. Karena aja jasanya abah sampean lambat sing gawe jalan. Jadi kita tuh harus mempersiapkan untuk amal. Amal nggak harus ke masjid, jalan raya diperbaiki. Jangan nunggu semen dari pemerintah tok. Kok nunggu kok dari pemerintah terus ya. Kita nggak mau berkarya. Kapan kita mau beramal kalau nggak mau becek sendiri kan gitu kan. Degi mau coba pas gabai demo ke pemerintah, tapi kalau sudah baik diam saja kan gitu kan. Jangan kurus apa ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al istimiyah wal ilmiah lan ilmiah. Jenengan orang ahli kitab tapi harus mampu mengimplementasikan kitab itu apa gitu loh ya. Di kitab tidak hanya Zaidun, tidak hanya bab toharoh tok. Ada fikul siasah. Di antaranya apa? Ada kitab-kitab yang fikul siasah. Contohnya Ahkamu Sultaniyah. Kitab seperti ini kita harus istimewa ilmiah ya, membahas keilmuan. Maka sering saya katakan hari ini pintu masuk dunia kita harus tahu bahasa Inggris dan harus tahu komputer biar kita itu enggak ketinggalan zaman ya.
Jangan anti saya nggak mau bahasa Inggris. Wong Inggris bukan bahasa surga, bukan gitu. Itu pintu masuk dunia, Mas. Maka dawuhnya Ki Ihsan Jambes yang bagi akhir yang dulu ahla zamani wa yuhafidu farjahu walisanahu. Seorang yang berakal itu harus tahu ayang dulu ahla zamani, harus tahu kondisi zaman sekarang. Kita masuk dunia ini 2025, kita harus tahu bahasa Inggris, tahu komputer. Sampean mau kemana-mana belinya online. Kalau nggak tahu bahasa Inggris kan nggak bisa. Tahu komputer karena online itu pangsa pasarnya dengan digital, baik lewat HP atau lewat komputer. Harus tahu bagaimana cara pesen tiket. Semisal mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, bagaimana pesen tiket ke Tokopedia dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Kuncinya apa? Ya kuncinya bahasa Inggris dan elektronik. Karena apa? Orang ngajar itu nggak harus dengan ceramah, tapi bisa mungkin dengan ngisi-ngisi di iBook dan lain sebagainya itu. Orang berjuang itu nggak harus di masjid, tapi lewat iBook dan lain sebagainya itu harus bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hasba roho ibiya kelawan milang-milang kesenangane mengkono-mengkono al umat. Bagaimana umat itu senang. Contoh sekarang umat senang dengan IT ya kita ikutilah semampunya. Hasbarohu ibiha. Kesenangannya umat apa ya itu kita ikuti, kita ikut, minimal kita harus tahu biar umat tidak terlalu berlebihan. Jadi kita harus tahu. Pegang handphone, pegang elektronik ya senang, tapi jangan terlalu over. Tasbihnya dipegang biar nggak over ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala roibran ora mang iku maujud apa anal hukumah iku innama takunu aing pastine maujudake apa hukumah wijaran ing wong lanang yasluhuna kang patut sapa rijal li khidmatiha maring pembantu mengkono-mengkono al hukumah. Dari awal contohnya Ahmad Ki Hasani dari awal itu kan beliau khidmah di Ansor jalan, sekarang di DPR RI, dulu Komisi 8, sekarang Komisi 7 atau berapa itu, berubah lagi. Itu putra pesantren beliau bisa khidmah di masyarakat. Putra pesantren, putra Syekhona Zubair bisa khidmah di negara. Gara-gara ya awalnya ikut jamiah itu. Dia ikut jamiah, ikut seperti itu awalnya. Akhirnya terus jalan terus. Dari pesantren tuh ya, dari pesantren. Rijalan yasluhuna kang patut apa rijalan likit mati hamare membantu mengkon umat lari jalan yasluhuna lari jalan ora wong lanang yasluhuna kang podo patut sapa rijalan li ayyakumu yen to jumenengi sapa rijal bima kan perkara tahtaju kang butuh ilahi marima sapa al umat wa in naba senajan pinter bima durusya ing dalem madrasah al ummah bima durusya ing dalem madrasah al ummah. Ini sama dengan dawuhnya Kiai Fathur Razi bin Kiai Zubair Muntasor bahwa santri Nurul Khalil harus jadi orang yang bermanfaat dimanapun tempat. Ini kala jam 6 ya. Sudah kita Fatihah kepada Kiai Sepuh dan Kiai Abdul Zubair yang sekarang lagi umroh. Semoga beliau sehat walafiat dan orang tua kita gampang rezekinya. Al-Fatihah.